Selamat siang Ibu. Siang. Ibu dari mana tadi Bu? Dari pasar. Dari pasar. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Husna. Ibu Husna. Jadi Ibu kesini mau konseling ya Bu? Iya. Ya. Jadi sebelum kita konseling, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya Bu, supaya nantinya kegiatan kita berjalan dengan lancar, sebagaimana mestinya. Pertama saya dulu ya Bu, perkenalkan nama saya Selvina Ida Roza. Ibu bisa panggil saya Selvina. Selanjutnya Ibu dengan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Husna. Ibu Husna. Ibu tinggalnya di mana Bu? Tinggal di Sijange. Jangan Bu, dekat Bu dengan rumah saya. Saya tinggalnya di Simpuri Bu. Ibu udah berkeluarga Bu? Udah. Sudah. Udah punya anak Ibu? Udah punya anak 2. Laki-laki keduanya atau ada perempuan atau gimana Bu? Sepasang. Sepasang. Yang besar umur berapa anak Ibu? Yang besar umurnya udah 23, udah nikah sekarang. Udah nikah muda ya anak Ibu? Iya. Ya. Udah punya cucu Ibu? Udah 1. Udah punya cucu Ibu ya. Oke Bu. Jadi hari ini kita mau konseling. Sebelumnya Ibu udah tahu belum konseling itu apa? Belum tahu. Belum tahu. Belum pernah juga Ibu konseling? Belum. Oke. Jadi saya jelaskan dulu ya Bu, sedikit mengenai konseling supaya nantinya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Jadi konseling itu sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini ya, antara saya dan Ibu, yaitu saya sebagai konselor dan Ibu sebagai konseling. Nantinya kita akan membahas masalah yang Ibu alami yang mengganggu Ibu. Nanti kita akan mencari solusi terbaiknya di sini. Dan juga nantinya Ibu tidak perlu takut menceritakan apapun yang Ibu rasakan, apapun yang terjadi, dan apapun yang mengganggu pikiran Ibu. Ibu bisa ceritakan ke saya. Nantinya saya akan menjaga kerahasiaan dari semua yang Ibu ceritakan ke saya, dan Ibu juga tidak perlu takut nantinya apa yang Ibu sampaikan ke saya nantinya tersebar di luar, karena nantinya cuma kita yang tahu berdua Bu. Jadi saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah mau datang ke sini untuk konseling dengan saya dan mempercayai saya. Dan juga nantinya ketika proses konseling Ibu seterbuka mungkin, tidak ada yang Ibu tutup-tutupi. Semuanya Ibu tuangkan ke saya, Ibu ceritakan ke saya, supaya kita bisa nantinya mencari solusi yang tepat dari masalah Ibu dan kita mencapai tujuan konseling yang sebenarnya. Oke. Jadi apa yang mau Ibu ceritakan ke saya? Jadi masalah apa yang mengganggu Ibu akhir-akhir ini Bu? Masalah keluarga. Tentang beradik kakak. Beradik kakak. Apa itu Bu masalahnya Bu? Ibu dengan adik kandung Ibu kurang cocok, terus berselisih paham. Jadi Ibu mempunyai hubungan yang kurang baik sama adik Ibu ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu kurang cocoknya itu bagaimana Ibu? Ibu bertengkar atau gimana, kesalahpahaman atau bagaimana Bu? Ya, bertengkar, namanya orang kakak beradik. Sebentar bertengkar, sebentar baik. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat antara Ibu dan adik Ibu yang mengakibatkan kurangnya hubungan, menjadi hubungan Ibu sama adik Ibu kurang baik gitu ya Bu? Iya. Jadi perbedaan pendapat seperti apa, kesalahpahaman seperti apa yang sudah terjadi akhir ini Bu?
Saya memarahi anaknya ketika dekat orang ramai, jadi dia tidak menerima. Oh gitu Bu. Berarti anaknya ibu menegur anaknya di keramaian ya Bu. Jadi adik ibu tidak terima dan marah sama ibu yang mengakibatkan ibu tidak tegur sapa sama adik ibu saat sekarang ini Iya. Bu. Ya. Kalau sebelumnya hubungan ibu sama adik ibu itu emang kurang cocok atau bagaimana Bu? Ya gitulah kira-kira, kurang cocok. Oh emang kurang cocok sama Iya. adik ibu. Kalau boleh tahu ibu berapa bersaudara Bu? Saudara 5, 5. Ibu anak keberapa? ibu anak ketiga. Anak ketiga. Jadi adik ibu ini Yang kecil, Oh, yang nomor 5. yang bungsu. Oke, jadi kalau di semua saudara ibu hubungan ibu bagaimana Bu? Kalau semua hubungannya baik-baik aja, cuman sama adik aja yang kurang. Oh, berarti dengan saudara-saudara ibu yang lain itu emang baik-baik saja, cuma karena sama adik ibu yang terakhir ini ya Bu. Iya. Adik ibu ini perempuan Bu. Ya perempuan. Jadi sering kesalahpahaman dan sering juga tidak tegur sapa ya Bu. Iya. Oke, jadi waktu ibu menegur anaknya adik ibu ini, bagaimana apa yang ibu sampaikan, bagaimana kalimat ibu menegur anaknya adik ibu ini kemarin itu? Jadi bagaimana cara ibu kemarin itu menegur anak ibu? Apakah bagaimana ibu menyampaikan untuk menegur anaknya adik ibu kemarin itu, atau keponakan ibu lah ya kan Bu? Bagaimana ibu menegurnya kemarin Bu? Negurnya kemarin disuruh pulang, kamu nakal-nakal pulang aja lah gitu. Gitu. Di dekat orang ramainya itu sedang ada acara atau emang kumpul-kumpul keluarga atau tetangga-tetangga, bagaimana itu Bu? Sedang kumpul-kumpul. Tetangga Bu? Ya. Oh begitu. Jadi kalau menurut ibu, kalimat yang ibu sampaikan ke keponakan ibu itu menurut ibu sudah benar atau belum? Kalau menurut ibu sudah benar tuh, tapi adik ibu tidak menerima. Oke. Menurut ibu memang sebenarnya Bu, tidak semua orang itu pendapatnya sama kita Bu. Jadi mungkin adik ibu tidak menerima karena jadi supaya adik ibu tidak tersinggung untuk kedua kalinya atau kemarin itu, bagaimana yang seharusnya ibu bilang kemarin itu supaya yang menurut ibu adik ibu tidak tersinggung dengan kata-kata ibu itu? Itulah mungkin ibu tidak menegurnya dekat orang ramai. Iya betul sekali Bu. Jadi memang Bu, orang-orang memang agak sensitif untuk ditegur di dekat orang ramai. Jadi memang betul kata ibu tadi, untuk di lain waktu nantinya ibu bisa menegurnya tidak di keramaian, atau ibu memanggil baru ibu tegur gitu Bu. Ya. Jadi ibu keinginan ibu sekarang mau berhubungan baik lagi sama adik ibu Bu. Ya, mau berhubungan baik lagi. Jadi gimana cara solusinya? Oke. Jadi dengan yang seperti ibu katakan tadi itu, ibu merubah kalimat, mengubah cara ibu berbicara sama adik ibu. Ataupun sekarang kan ibu tidak mempunyai hubungan yang tidak baik sama adik ibu, atau bisa dibilang ibu sekarang tidak bertegur sapa dengan adik ibu. Ya. Mungkin kalau menurut ibu perlu nggak minta maaf sama adik ibu? Iya, perlu. Perlu. Oh jadi kita bisa kita contohkan saja ya Bu.
kira-kira bagaimana caranya ibu meminta maaf ke adik ibu? Ibu bisa ibu anggap kalau saya adik ibu di depan ibu sekarang ini. Ibu bisa mencontohkan bagaimana nantinya kalimat ibu menyampaikan maaf ibu ke adik ibu nantinya. Saya minta maaf ya, lantaran mulut tadi udah terlalu keras dekat keramaian. Iya, benar Bu, seperti itu. Tapi ibu juga bisa memperbaiki seperti ini. Saya minta maaf ya, kemarin saya menegur anak kamu di dekat keramaian. Mungkin itu membuat kamu tidak nyaman. Saya minta maaf. Dan sekarang kita kembali ya seperti semula, tidak bermusuhan dan saling sapa gitu ya Bu. Ya. Bisa ibu ulangi gimana Bu? Saya minta maaf ya karena telah menegur anak kamu di dekat orang ramai. Supaya kita nantinya berbaikan. Oke, benar Ibu, seperti itu. Jadi oke, jadi berarti nanti Ibu bakal meminta maaf ke adik Ibu dengan cara yang kita praktekkan tadi. Itu namanya teknik kursi kosong namanya Bu. Nantinya Ibu tadi menganggap saya sebagai adik Ibu dan Ibu membayangkan saya sebagai adik Ibu, lalu Ibu mengatakan mencoba untuk meminta maaf supaya nantinya berbaikan sama adik Ibu. Oke Bu, sekarang dari konseling kita tadi, dari yang sekarang dari yang udah kita bahas tadi, apakah Ibu ada yang Ibu tanyakan Bu? Enggak ada lagi. Tidak ada. Kita lanjut ya Bu. Ya. Oke. Jadi Ibu sudah bisa tadi menyampaikan bagaimana cara minta maaf yang benar ke adik Ibu supaya adik Ibu juga luluh dan berbaikan lagi. Ya. Oke. Jadi selain masalah yang tadi itu, adik Ibu ini, Ibu dengan hubungan Ibu sama adik Ibu ini, apakah memang kurangnya komunikasi atau bagaimana Bu? Ya, kurang komunikasi. Memang kurang komunikasi. Iya. Mungkin itu juga yang membuat adik Ibu itu sensitif waktu berbicara sama Ibu, karena kurang komunikasi dengan adik Ibu dan kurang memahami satu sama lain gitu Ya. Bu. Ya. Oke, berarti memang komunikasi Ibu dengan adik Ibu memang agak kurang ya Bu. Iya. Jadi menurut Ibu bagaimana caranya supaya Ibu dan adik Ibu ini mempunyai hubungan komunikasi yang baik Bu, supaya lebih dekat lagi? Sebaiknya sering-sering berteguran sapa. Ya betul. Ibu juga bisa sering-sering menemui dia. Ibu dengan adik Ibu ini satu rumah atau udah punya rumah sendiri-sendiri atau gimana Bu? Rumah sendiri-sendiri. Ya, rumah sendiri-sendiri. Ibu juga rumahnya dekat dengan rumah Ibu? Iya, dekat. Oke, jadi Ibu juga bisa sering-sering menemui adik Ibu, ajak cerita-cerita supaya nantinya komunikasi Ibu dengan adik Ibu juga terjalin akrab, dan itu juga kalau misalnya kita akrab juga kesalahpahaman akan berkurang gitu Bu. Iya. Oke Bu. Jadi dari yang kita bahas tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan Bu? Saya nantinya akan dicoba merubah sikap adik saya. Ya, dan juga Ibu juga harus memahami
yang mana semua orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mungkin di lain orang ibu seperti itu, orang menerima, tapi juga mungkin ada ibu kurang menerima waktu ibu menegur seperti itu ya Bu. Ya. Oke, jadi dari ibu sudah menemukan solusi tadi, dan juga nantinya ibu akan mempraktekkan bagaimana cara yang benar seperti yang kita contohkan tadi. Jadinya dari yang kita contohkan tadi, dari yang dapat kita simpulkan tadi, kapan ibu bisa mempraktekkan atau kapan ibu bisa menyampaikan permintaan maaf ibu tadi ke adik ibu? Oh, kalau bisa besok. Oke, besok. Saya juga berharap besoknya ibu bisa langsung menyampaikan ke adik ibu, dan juganya kita juga tidak boleh berlarut-larut dalam perkelahian atau tidak menyapa terlalu lama ya Bu. Ya. Oke, jadi ibu akan berbicara sama adik ibu besok. Kapan ibu bisa berkonsultasi lagi atau menemui saya lagi untuk membicarakan bagaimana hasil dari yang ibu ibu meminta maaf ke adik ibu tadi, atau mungkin ada masalah lain gitu Bu. Ya, bisa seminggu lagi. Seminggu lagi ya Bu. Ya. Oke, nantinya ibu berkonsultasinya ibu juga bisa menghubungi saya lewat WhatsApp, atau ibu juga bisa datang ke sini langsung. Oke. Jadi dari proses konseling kita tadi, bagaimana perasaan ibu setelah proses konseling ini Bu? Lega dan nyaman. Lega dan nyaman. Apakah ibu merasakan ibu seperti berarti ibu sudah lega dan nyaman, dan ibu sudah tidak terbebani lagi ya Bu? Ya. Oke. Sebenarnya dengan keinginan ibu untuk berbaikan dengan adik ibu itu sudah bagus Bu, bagus sekali. Ibu sudah berinisiatif bagaimana caranya untuk berbaikan dengan adik ibu dan tidak bertengkar berlarut-larut. Itu sudah baik sekali Bu, dan juga ibu sudah datang ke sini untuk berkonsultasi dan menanyakan bagaimana caranya dan mendiskusikannya dengan saya. Oke. Semoga dengan proses konseling kita ini dapat membantu ibu berbaikan lagi dengan adik ibu, dan juga nantinya ibu dapat mengintrospeksi diri ibu, dan juga saya berharap dari konseling kita ini mencapai tujuannya, dan ibu memang merasa sudah mendapatkan tujuan yang benar, mendapatkan solusi yang benar atas kegiatan kita pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena ibu sudah saya juga mengucapkan terima kasih karena ibu juga sudah datang ke sini dan rela datang ke sini dan menceritakan semua yang ibu rasakan, dan mempercayai saya sebagai tempat ibu menceritakan masalah ibu. Dan juga saya mungkin konseling kita pada hari ini dicukupkan sampai di sini, dan juga saya berharapnya dengan konseling ini nantinya ibu juga bisa datang lagi ke sini
atau jika nantinya ibu punya masalah lain, ibu juga bisa datang ke sini lagi dan berkonsultasi dan menceritakannya kepada saya lagi, dan nantinya kita bisa juga mencari solusi bersama lagi. Saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.